Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tak lupa pula salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Di video kali ini saya menjelaskan sedikit materi khutbah tentang berburu ampunan, rahmat, dan surganya Allah di bulan suci Ramadan. Materi khutbah ini memotivasi kepada kita semua agar bisa melalui bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin sehingga meraih ampunan, rahmat, beserta balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ketahui bahwa 3 hal ini telah Allah janjikan dalam bulan puasa. Mari kita simak pembahasan lebih lanjut. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Mengawali khutbah singkat ini, saya mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dengan menjalankan kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Alhamdulillah, tahun ini lebih tepatnya pada beberapa bulan yang lalu, kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai banyak keistimewaan terutama bagi umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat, baik lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajibannya maupun lebih rajin lagi mengamalkan ibadah-ibadah sunnahnya. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan suci Ramadan, umat Islam didorong untuk memperbanyak ibadah. Sebab pada bulan ini, amal pahala kebaikan kita dilipat gandakan menjadi berkali-kali lipat. Dalam satu hadis diriwayatkan, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa adalah bagiku, dan akulah yang akan membalasnya, sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Ada 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka. Yang kedua, kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb. Sesungguhnya, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat bulan Ramadan tiba. Yang pertama ada ampunan, yang kedua ada rahmat, dan yang terakhir ada balasan surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Yang pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dekat rahmat inilah kelak umat muslim bisa mendapatkan ampunan di akhirat dan juga memperoleh balasan surga. Bahkan dikatakan jika rahmat menjadi penentu nasib seseorang di hari akhir kelak. Bisa jadi orang yang rajin beribadah, maupun orang yang belum meraih rahmat Allah, dia tidak akan mendapat jaminan masuk surga. Meski demikian, kita tidak bisa meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat, karena penyebab rahmat ini sendiri adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan hal ini, ada kisah menarik nih tentang seorang hamba taat yang sepanjang hayatnya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang membuat dia masuk surga bukan karena amal ibadahnya, melainkan karena anugerah dari Allah. Bagaimana kisahnya? Kisah ini disampaikan oleh Syekh Abu Laits As-Samarqandi dalam Tanhibul Ghafilin yang mengutip dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dikisahkan sekali pada saat malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi seorang nabi, Allah memiliki seorang hamba taat yang ahli ibadah. Ia telah hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas cerita, hamba tersebut memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap dibiarkan utuh sampai hari kiamat tiba. Doanya dikabulkan. Lalu Allah pun berkata kepadanya, "Hambaku, engkau aku masukkan ke dalam surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal, ia protes, seharusnya yang membuatnya masuk surga adalah amal ibadahnya ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Ternyata setelah ditimbang, bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadahnya itu. Allah pun memasukkannya ke neraka.
Sebelum dimasukkan ke neraka, ia akhirnya mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan bisa membuatnya masuk ke dalam surga. Akhirnya ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Keutamaan Ramadan yang kedua adalah maghfirah atau ampunan Allah. Sebagai manusia, tentu kita sadar diri bahwa kita mempunyai banyak dosa yang semakin hari semakin bertambah. Sebab berbuat salah dan dosa adalah fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap anak Adam, manusia, pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat. Hadis ini menegaskan bahwasannya kita sebagai manusia tentu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dosa. Baik dia rakyat biasa ataupun pejabat, seorang awam ataupun agamawan, santri maupun kiai, semua pasti pernah berbuat dosa. Hanya saja yang membedakan kita semua yaitu siapa yang mau mengaku atas dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah. Jadi pada bulan Ramadan ini kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Maka dari itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini yang hanya datang 1 bulan dalam 1 tahun. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Keistimewaan yang Allah janjikan pada saat bulan Ramadan yang terakhir adalah balasan surga bagi hambanya yang taat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Kaitan dengan hadis di atas, Syekh Hijjuddin bin Abdissalam menjelaskan maksud dibukanya pintu surga adalah imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan puasa. Sementara dibelenggunya setan adalah simbol pengingat agar terhindar dari maksiat. Asyiral muslimin a'azakumullah. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa melalui Ramadan di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya dengan semaksimal mungkin agar mendapatkan rahmat, ampunan, beserta balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.